bagaimana caranya hati kita yang asalnya buta terhadap Allah, tidak tahu Allah, biar tahu Allah bagaimana. Ini materinya. Sesuai dengan surat Al-Isra ayat 72. Wis kula manut Quran sing diwaos tadi, yang dibaca tadi. Tapi sebelumnya izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri. Ngaten nggih? Sebab gak akan sayang nek boten kenal. Jenengan pun kenal kula dereng. Ya Allah. Ya wis lungguh jejer kok ora kenal piye ta ya. Nggih. Pun ben nyewantai piye carane ben ngaji iki dadi ilmu yang bermanfaat. Niki kula diparingi wekdal pinten jam? Oh, 5 jam. Alhamdulillah. Ngeten iki ndadekno akeh kiai cepet matek. Nggih. Nggih, cepet matek. Wis sak cukupe mawon nggih. Ngeten niki mengke kula buka materi tak jabarke solusinya bagaimana, habis itu tanya jawab. Dan wonten tanya jawab, sesi tanya jawab malah penak. Tujuannya apa materi yang kusampaikan nanti, ada yang tidak paham, jenengan sakit langsung tanya. Tas pundi setuju? Oke. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kita umat manusia diciptakan Allah di bumi ini miturut Qur'annya wama umiru, dan ora den perintah jenengan kali kula kita semuanya illa liya'budullaha mukhlisina lahud tauhid. Kita itu sebagai manusia diciptakan Allah, diletakkan di dunia ini, tidak ada yang diperintahkan kecuali hanya menyembah terhadap Allah. Bon. Nyambut gawe ya tidak, makan ya tidak, nggak ada kalimat di situ. Lah, bagaimana caranya kita itu menyembah sesuai dengan Al-Quran di situ? Ibu, bapak, kula sampean anggap dulur sampean luwih daripada dulur kandung nggih. Kula sebaliknya ngoten. Saya hadir di sini tidak punya niat apa-apa, saya untuk datang di tengah-tengah panjenengan hanya satu, bertemu saudara saya yang melebihi saudara kandung saya yang terpisah ratusan tahun. 14 abad berarti pirang tahun Pak? 1400 tahun kita berpisah. Loh, kok iso? Kapan kenali? Lah ngoten nggih. Niku nanti larinya kepada Nur Muhammad penjelasannya, kepada ruh. Ya. Oleh sebab itu tolong sekali lagi, kalau saya sudah menganggap jenengan saudaraku lebih di atas saudara kandung, nggih, sebaliknya anggaplah saya sebagai saudara jenengan yang melebihi saudara kan. Berarti pertemuan terjadi detik ini, hari ini.
Kita diperintahkan Allah menyembah di dunia ini, Bapak Ibu, terhadapnya dikasih Allah dua thariqah. Apa tadi? Dua thariqah. Dua jalan. Thariqah itu jalan. Saya tidak berbicara thariqah yang muktabaroh di luar sana mulai A sampai Z, mboten dong nggih. Saya bicara ini sesuai dengan Qur'ane, kita dikasih Allah dua jalan untuk menyembah di dunia ini kepadanya. Waktu kita dua jalan ini, satu hari satu malam itu bertemu 24 jam. Apa dua waktu itu atau dua jalan itu? Adalah satu ibadatul mahdhuf wa ghairu mahdhuf. Ibadah sing murni dan tidak murni. Contoh sing murni, sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran. Cara jenengan iki hadrah, sholawatan, nggih. Iki ibadah yang murni. Ngaji, ibadah murni. Yang tidak murni kita kerja, kita makan, kita minum, buang air kecil, air bes. Semua itu tidak murni dan setiap hari jelas kita lakukan. Cuman kita nggak ngerti kalau itu jalan Allah kasih hadapkan kepada kita untuk bertemu Allah. Sebab bahasa ngabdi, ibadah dari abdun ngabdi, jenengan kali kula niki wajib hukumi sing nyembah ngerti weruh makrifat ketemu sing disembah. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Itu surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntung bagi orang-orang mukmin ketika sholat bertemu Gusti alias khusyuk. Lu kok saged? Apa sebabnya? Padahal kita semuanya itu mulai takbiratul ihram hati ini belawakrak. Tahu belawakrak? Apa di sini belawakrak? Kemana-mana. Pating bleber. Jalan-jalan, shopping, ada yang ke mall, ya dah? Ada yang ke pasar, ada yang ke sawah, ada yang ke kantor, sesuai dengan pekerjaan kita. Berhubung saya pekerjaannya itu sebagai, mohon maaf, umpama saya itu kerjanya itu belantik sapi. Tahu belantik sapi, amin? Boten. Yang jualan sapi itu apa? Bukan juragan. Belantik nggih, belantik sapi. Lah, pagi tadi jenengan saya ceritakan, saya dapat dagangan sapi dari petani iku harga nyun sewu 10 juta. Saya bawalah ke pasar, akhirnya di situ saya tawarkan kepada seorang pembeli 12 juta. Gak usah ditawar kali mereka, langsung di cash. Kula pas sholat Allahu Akbar. Kelingan teringat sapi. Ngapain tadi saya kasihkan 12 ya? 13 lah untung. 12 saya enggak ditawar. Getun saya. Loh, mengapa demikian padahal Allah dawuh
dalam satu ayat, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Muhammad dalem Gusti. Tiang pundi niki wau? Sumber Wuluh, Kedung Wuluh. Muhammad dalam Gusti, umatmu Kedung Wuluh iku ya. Bila mana bertanya terhadapku, saya di mana, kata Allah? Jawablah, fa inni qaribun. Aku dekat. Dekat sekali. Fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Dimanapun warga Kedung Wuluh menghadap, di depannya ini ada wajah Gusti. Tapi mengapa kok ada wajahnya sapi? Shallu ala Nabi Muhammad. Apa sebab hal ini terjadi pada ibu, dan ini akan menyerang dan berlaku pada siapapun kita. Gak laki, gak perempuan, gak rakyat, gak pejabat, gak sing ngalim, gak sing gak alim. Nggih mboten. Mengapa demikian? Jawabannya sederhana. Karena mata hati kita, bukan mata jasad loh nggih. Mata hati kita masih kelebu, tergolong mata hati yang masih terhijabi, tertutup atau buta terhadap Gusti Allah. Pertanyaannya, sampai kapan? Pun sampai ngen-ngen sendiri. Pertanyaannya, sampai kapan mata ruhaniah kita itu tergolong mata yang buta, yang Allah katakan dan Allah ancam di dalam surat Al-Isra ayat 72. Barang siapa saat di dunia mata hatinya, mata ruhnya itu masih buta kepada Allah. Mana sih Allah? Enggak tahu. Kalau Allah namanya kita tahu. Sebab sejak kecil kita sudah dididik di dalam Al-Quran lewat kalimat tauhid la ilaha illallah, la ilaha illahuwa, bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Gusti. Kita dikenalkan namanya saja. Kita belum kenal yang memiliki nama Allah. Makanya bagi jenengan tadi yang belum tahu wujud saya, belum tahu, masih kenal nama nih. Endi sih Mr. Belly? Nami kula Mukhlason, kadang diceluk Bel. Ngeten. Napa kok Bel? Bel iku sebabe klakson. Ngeten. Paham nggih? Jenengan yang belum nate ketemu wujude kula, cuman isi dengar-dengar kok nama. Nanti si ngaji Mr. Bell atau Klason. Loh, habis asar tadi jenengan iku ke alun-alun. Wonten alun-alun? Alun-alun lemai teles. Barudan toh ya. Ya, matur suwun Gusti Allah sing bales. Jenengan sholat asar di situ. Lah kok saya itu mohon maaf jejer dateng jenengan. Jejer. Sampai tidak tahu, belum tahu dulu wajahe utawi wujude Mukhlason dereng semerap, gak mungkin jenengan iku langsung ning ati yakin iki wonge Mukhlason. Gak mungkin toh. Mungkin jenengan nganggep orang lain karena belum masih kenal namanya saja Mr. Bell, tapi wujudnya belum kenal. Oleh belum kenal sebab belum ketemu. Mesti sampai kali kula, mesti jenengan iku menuduh saya orang yang tidak jenengan kenal.
Apalagi habis salam saya langsung keluar. Jenengan punya don. Jangan-jangan mau ngambil sandal saya. Umpama. Suudane ngoten. Walaupun Allah dekat di depan jenengan, di dalam dan di luar jenengan, jenengan kali kula manakala meripat mata hati kita masih buta, mboten bisa tahu. Tidak bisa melihat. Sama dengan jenengan tadi belum kenal saya wujudnya. Tapi ketika saat hari ini, jam ini, detik ini sampai sudah ketemu saya, maka nanti suatu saat bila mana di jalan mesti assalamualaikum. Lah ngaten nggih. Alhamdulillah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya sebelum kita meninggal mata hati kita sudah dibuka oleh Gusti Allah. Itu aja. Ada beberapa syarat yang nantinya kami jelaskan. Semoga kita yang hadir di sini sama-sama berdoa pada Allah. Mudah-mudahan kita sebelum meninggal, penghalang hati kita, hijabnya hati kita, mata hati kita yang menjadikan hati kita buta, betul-betul estu dibuka dening Allah Subhanahu. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana bifutuhil arifin, ilaihim lahumul Fatihah. Bapak Ibu hadirin, bagaimana caranya untuk membuka mata hati sehingga jenengan waktu sholat bisa nyawang madhep nang wujude Gusti Allah. Pun tak cerita no kisah Kanjeng Nabi waktu ketemu malaikat Jibril. Ketika saat beliau Kanjeng Nabi niki tausiah ngeten niki kali para sahabat. Ujuk-ujuk tiba-tiba mriki ijik-ijik nih. Ijik-ijik ada seorang pemuda yang amat ganteng. Dan dia kelihatannya tidak perjalanan jauh karena rambutnya tidak mureh-mureh, bajunya juga tidak lunset-lunset. Niki adalah malaikat Jibril. Para sahabat heran, siapa itu ya? Aku belum kenal. Siapa? Si pemuda itu tekok bertanya terhadap baginda Nabi. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, man huwa al-islamu wal imanu wal ihsanu. Ya Muhammad, ya Rasulullah, apa sih pengertiannya Islam, iman, ihsan? Kalau tulis nggih. Amin. Permisi, mohon maaf. Ketinggal mboten? Mboten tinggal nggih. Nggih, pun wis sak ketok-ketoki. Islam, iman, ihsan. Jenengan Islam kecil, nggih. Jenengan Islam itu mulai sejak kecil. Oke. Jenengan ihsan, bentuk ihsan, pembuktian ihsan Anda secara jasmani taat dihukum syariat, meninggalkan larangan, menjalankan
Itu pembuktian iman. Yes. Lalu ihsan ini belum kebanyakan. Ngoten lho ya. Ya Muhammad, apa sih ihsan itu? Dijawab oleh pemuda tadi, oleh Rasulullah. Sing takok malaikat Jibril. Anta budallaha ka'annaka lahu taro. Ketika kau sholat, iki ihsan. Mengke sampean raosake selama ini jenengan sudah ihsan atau belum ini nanti, ya. Ketika jenengan menyembah Allah, baik ketika saat di ibadah makhduf murni atau tidak murni, hati sampean iku seakan-akan bisa melihat wujudnya Gusti. Fa'ilam takun, apabila di situ tidak ada taroh, Anda weruh kepada Allah, maka ning ati sampeyan seakan-akan selalu dilihat oleh wis. Kalau tidak bisa yang pertama tadi, hati sampean iku melihat wujudnya Allah. Kalau tidak bisa, yang kedua, hati sampean iku merasa kalau selalu dilihat Gusti. Yes. Pertanyaanku loh, ati jenengan sudah di situ belum? Ampun dijawab. Sampeyan jawab ning ati. Ketika jenengan sholat, apakah hati jenengan itu sudah merasa kalau Allah itu dekat dan selalu melihat kita? Kalau belum, monggo malam hari ini kita buka, kita urai bagaimana caranya hati jenengan pertama merasa dilihat oleh Allah. Merasa Allah itu dekat. Setelah itu baru jenengan akan bisa melihat wujuding Gusti Allah. Seperti halnya wujuding jenengan ini kanthi nyoto wujuding pisang di depan atau jeruk niki. Lebih nyata ini. Nantinya gitu. Pengen boten jenengan? Bu, pengen boten jenengan ketemu Gusti Allah? Estu nggih? Jikalau memang betul-betul pingin, monggo. Ayo dibuka carane surat Al-Ahzab ayat 4142. Dan atau surat Al-Kahfi ayat 110. Wis, sing HP-ne wonten paketane dibuka. Al-Ahzab 41 dan 42. Ya. Yang ada paketan, kalau enggak adanya tak silih. Ayat 41 dan 42. Ning Quran sampean buka. Sekarang gak usah cari-cari Quran di rumah, langsung di Google surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Nggih wonten artine mriku. Wonten sing Qur'ane nggih wonten. Wonten Qur'ane. Shallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana caranya hati jenengan iku selalu merasa kalau Allah itu dekat. Dan atau merasa jenengan kali kula ini selalu dilihat dening Gusti Allah. Monggo. Tolong ayo dikaji pertama di dalam surah Al-Ahzab terlebih dulu ayat 41 dan 42. Tapi sebelumnya kita harus tahu,
kita manusia itu di samping ada jasmani juga ada rohani. Jasmani kita dikasih Allah mata namanya Ainul Basyariyah ini untuk bersaksi melihat makhluk-makhluk ini. Cara saya, mata saya bisa melihat gelas, taplak, meja, kursi, jenengan, sedoyo. Saya bisa melihat karena mata saya tidak buta. Yang kedua, ruhaniyah kita. Dikasih Allah mata yang disebut Ainul Basirah. Niki. Ainul Basirah ini Pak, ada dua. Ada mata hati yang buta, ada mata hati yang tidak buta. Mata hati yang sudah tidak buta ini bisa bersaksi melihat sejatine wujude Gusti Allah. Nah inilah makanya mengapa kita dididik dua kalimat syahadat. Saya bersaksi sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib kusembah kecuali. Nah ini ruhaniah jenengan. Mestinya. Berhubung kita masih di posisi mata hati kita, mata hati yang masih buta. Sebab fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada penghalang, ada penyakitnya. Maka kita waktu sholat, saya contohnya tidak bisa bersaksi kepada Allah dengan benar. Tapi bersaksi sama sapi. Wong saya tadi itu kerjaan saya belantik sapi. Allahu Akbar. Ya Allah, tadi kasihkan 14 juta ya. Wong tak kasihkan 12 juta langsung dibayar cash. Getun Pak. Padahal Allah dawuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Son mukhlason aku iki luwih idek katimbang urat nadimu. Mengapa kamu kok tidak mau bersaksi padaku, kok bersaksi ruhaniyah, bersaksi pada sapi? Kula mboten saged jawab Pak niku. Karena memangnya faktane kula niku waktu sholat hati saya ingat sapi. Sapi nomor piro sapi? Pun itu oleh karena iman kita itu belum ihsan. Itu oleh karena Islam kita belum sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi, masuklah kau fisilmi di dalam agama Islam kafah dengan sempurna. Ini kesempurnaan keislaman kita kepada Allah. Ruhaniyah ini iman kita harus jatuhnya di ihsan. Kalau dalam bahasa umum Islam kesempurnaannya ada 4. Syariat, thariqat, hakikat, dan ma'rifat. Ini digolongkan 3 golongan Islam, iman, dan ihsan. Ternyata iman saya tadi belum ihsan Pak. Hanya iman di mulut, tapi di hati tidak sama. Allahu Akbar. Aku wis niat nyembah nang Gusti Allah. Wis lesan. Usolli fardul maghribi salata dan seterusnya. Terakhir ditutup lillahi ta'ala akbar. Iku jasmani kula. Tapi rohani saya tidak kepada Allah yang sesungguhnya, tetapi hatiku kepada sapi. Sallu ala Nabi Muhammad.
Tadi sudah saya katakan, saya inilah Bapak Ibu, golongan hati yang digolongkan Allah sebagai golongan hati yang masih buta. Masih buta. Lah, saya harus terlepas dari belenggu ini, Bapak Ibu. Harus terlepas. Bagaimana caranya kita terlepas? Monggo. Surat Al-Ahzab ayat 42 kita kaji bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, jenengan iki beriman, bukti ini kita beriman menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Itu pembuktian iman. Secara jasmani, tapi ruhani belum kesentuh. Ngeten lho. Makanya mengapa saya itu kok hatiku ingat masaan tadi, nyun sewu lho ya. Sebelum subuh ibu-ibu do masak supaya bapak-bapak nanti berangkat kerja langsung makan. Kita mau sesudah menggoreng ikan asin, ikan tahu, ikan dendeng, ikan sapi, ikan wedhus. Subuh datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wis kupu wis diletakkan, gak ditutupi. Kita berangkat, sholat dulu, Allahu Akbar. Lah kok teng telinga dengar meong. Kira-kira jenengan gak kelingan ikannya yang belum ditutupi. Wis Pak, biasa sholat itu kita lakukan nyun sewu 3 menit, jablas langsung setengah menit bisa. Loh, estu Bu, estu. Niki berlaku terhadap kita semuanya manakala hati kita masih tergolong hati yang buta. Akhirnya kita lihat, beneran ya, sudah ngambil ikan dendeng 1. Coba nyun sewu, ibu-ibu, ini ikan dendeng satu-satunya hanya untuk bapak, untuk suami, nanti mau saya bungkus untuk suami, sampai lihat dimakan kucing, jenengan gak ambil sandal? Gak dibengkolang? Gak dipukul, jelas pukul, gitu. Jelas pukul. Mengapa demikian? Itu jawabannya, karena iman kita belum ihsan. Oleh sebab itu judulnya pada malam hari ini, ihsankanlah imanmu. Apa sih ihsan? Benar. Iman yang benar itu bagaimana? Gitu. Kalau ada iman yang benar, berarti ada iman yang belum benar. Berarti iman kami tadi belum benar. Sekarang dibenarkan. Secara jasmani kita sudah patuh dengan agama Islam di syariat. Tapi secara rohani kita belum patuh. Karena iman kita belum ihsan. Tadi sudah saya katakan bagaimana definisi ihsan. Ketika kita menyembah kehadap Allah, seakan-akan kita bisa melihat wujudnya Allah. Itu kalau kita sudah pernah bertemu Allah. Lah bagaimana cara bertemu Allah? Lah itu nanti. Kalau belum sampai di sini, fa'ilam takun taroh, apabila kita tidak bisa melihat Allah, maka dalam hati ada rasa, perasaan, jikalau Allah itu dekat, jikalau Allah itu selalu melihat kita. Ada pencuri Pak, curi sepeda motor di depan rumah atau pinggir jalan.
Lah, saya sebagai pencuri kok ya di lokasi situ ada polisi, jadi mencuri ndak? Tidak jadi. Jenengan mau berangkat ke kota pakai motor. Depan sampean perapatan ada polisi. Berani ya kita tidak pakai helm? Gak berani. Mesti kita pakai helm. Tapi ketika saat polisinya itu amping-amping di tembok, tahu amping-amping? Sembunyi. Ling-lingan ya. Anda tidak tahu, aman, enggak ada polisi. Gitu? Berangkat aja. Begitu polisinya nongol, kaget mboten jenengan. Prit. Tanya, selamat pagi. Mboten. Mau kemana? Tolong lihat. Mohon izin, tolong lihat surat-suratnya. Dilihat, lengkap. Ibu tahu kesalahan ibu? Guyu jeneng ibu lah ngoten aja gak ditilang lah ngoten nggih. Enggak wuda. Ya apa sekiranya polisi iku digudo. Adik sampean yo sik enem. Ya. Cara disawang sik sedep. Polisi ini masih 6. Kasih tadi tilang amin kuda. Ibu tahu bahwasanya ibu telah melanggar lalu lintas. Epok-epok enggak tahu. Tidak apa-apa. Lengkap semua. Lengkap. Apa kesalahan ibu? Enggak pakai helm. Ibu mengapa tidak pakai helm? Jujur. Jawablah. Karena saya tadi Pak tidak tahu kalau ada polisi. Lagi itu nggih jawaban sampean. Jujur. Karena kita tidak tahu kalau ada polisi. Sama. Kita waktu di dunia ini Bapak Ibu, kalau tidak merasa selalu dilihat Allah, mudah kita maksiat. Mudah kita melanggar aturan. Mudah kita meninggalkan perintah. Di sini. Inilah persoalannya iman umat Islam seluruh dunia ini boten rukun. Alias gara-gara khilaf di dalam ilmu, khilaf di dalam pendapat, khilaf beda pendapat di dalam ajarannya, akhirnya dalam hati kita ada rasa hasud, ada rasa dengki. Ada rasa kita yang lebih baik daripada orang lah. Bapak Ibu, stop. Sudah cukup sampai di sini umat berdebat. Stop. Nek cara lagu nih Bang Haji. Perdebatan. Stop. Lah ngoten nggih. Permusuhan. Stop. Kok anak musik nyaluk musik lho. Musik ngaten biasa. Pun biar sudah selesai permusuhan ini, biar tidak berlanjut khilaf ini, maka wahai umat Islam khususnya yang ada di Indonesia, marilah kita ihsankan iman kita. Caranya bagaimana? Tolong kembalilah pada surat Al-Ahzab ayat 41. Udhkuru do ilingo sira kabeh iya betul. Allah ing Gusti Allah dikron kelawan eling yang sungguh-sungguh ingat. Kelawan eling sejatine eling kathiron kang akeh. Wahai orang-orang yang beriman, berarti kalau yang dipanggil amanu berarti bukan muslimun. Muslimun wis, bukan ya ayuhannas. Kan di dalam Al-Qur'an ada 3. Ada ya ayuhannas, itu berarti untuk umum, nggih. Ya ayuhal muslimun berarti wong Islam belum menjalankan keislaman.
Terus ya ayyuhalladzina amanu iki khusus sing wis njalanno. Tapi kok yo amanu sing dipanggil. Kok bukan muslimun atau nas, kok amanu? Iku menandakan bahwasanya iman kita masih belum benar. Udhkuru doilingo sira kabeh, ingatlah wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat, dan ingat itu dilakukan kathiron kang akeh, sebanyak-banyaknya ingat. Dalam ayat ini yang paling penting kita bahas dzikron niki. Kathiron. Dzikron iku dengan ingat yang sebenar-benarnya ingat, yang dimaksud adalah dzikir iku bahasa Arab, Pak. Bahasane wong kulon. Mriko wong Kilen niku pundi Kilen? Oh, mriko. Niku Kilen. Niku etan, berarti niki ler, niki kidel. Dzikron iku basa Arab, basane wong Kilen. Kita itu bangsane wong etan. Etan bahasane banyak, ada basa Sunda. Mriki bahasa apa? Ngapak nggih. Ngapak, Sunda, Jawa, Madura, Bugis. Banyak sekali. Gabung dadi siji bahasa Indonesia. Bahasa Indonesianya adalah ingat. Secara lugot sama kedudukan. Kalau bahasa ngapak, imut, eling. Nah, oke. Yang dimaksud dzikron di sini secara istilah adalah dalam hati Anda, Bapak Ibu, harus ingat, harus sadar. Ada satu kesadaran dalam hati bahwasannya la haula wala quwata illa billah. Artinya ngeten. Kita makhluk tidak punya dan tidak bisa punya daya upaya apapun untuk melakukan apapun. Makhluk itu tidak punya hak sama sekali bisa mempunyai daya upaya kekuatan apapun, memiliki apapun, enggak punya. Jikalau punya itu sesungguhnya illa billah. Kita enggak sadar nggih. Contoh. Sebetulnya kita itu enggak bisa berdiri sholat. Berdiri sendiri enggak bisa. Kalau tidak didirikan oleh Allah. Yang Allah itu wujudnya ada di dalam dan di luar jenengan. Al-Hadid ayat 3, wal awwalu wal akhiru wad dhahiru wal batin. Sampeyan pengin roh wujuding Allah. Kalau Allah itu di dalam dan di luar, pun sampeyan tingali mriki. Sing gak paham ojo maksa, nggih. Temen ojo maksa. Kula nekat niki. Nekat. Dulu itu simbah itu dawuh, nek kuwi wani-wani ndudono wujude Allah, umurmu dilong. Dikurang. Bahasa hatiku sekarang enak. Matek gak tuwek tuh. Tuwek. Pensiun aku gak ngaji. Pensiun ini enak toh? Sampeyan tanglet. Jenengan PNS, TNI, Polri kalau sudah pensiun bebas mboten? Bebas. Kula pensiun gak ngaji bebas. Kapan pensiun nih? Nek bongko. Nek mati. Berarti gak pensiun toh? Wis.
Kula demi dulur kula teng mriki. Tapi mohon maaf sing gak paham mpun dipeksa. Mpun dipeksa. Di dalam surah Maryam ayat 36 Allah dawuh. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza shiratum mustaqim. Innallaha sak temene Gusti Allah, sesungguhnya Allah iku Tuhanku ya Tuhanmu. Fa'buduh maka sembahlah Allah. Sing dimaksud Allah di sini dijawab oleh Kanjeng Nabi di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Qul huwallahu ahad. Ahad. Yang dimaksud Allah di sini adalah Esa, bukan Allah isim, ismudat atau namanya atau sifatuhu, bukan. Tapi Esa. Esa iku tunggal. Tidak ada yang lah. Pun sampeyan tinggal mriki sedawa ya. Tapi tak ingatkan nek gak paham gak usah dipeksa. Miturut surat ayat 3 Al-Hadid ya. Ayat 3 kalau Allah di dalam dan di luar. Niki le. Sampeyan tinggal mriki. Niki le. Bukan angin lo ya. Bukan oksigen. Dan Allah katakan laisa kamislihi syai'un. Wujudeku enggak bisa kau serupakan dengan suatu apapun. Ini jangan dilihat dengan mata dohir. Kalau kita lihat dengan mata dohir kosong, lah ngoten nggih? Kosong. Lihatlah dengan ainul basirah. Ihsan nanti. Maka selain ini nanti tidak akan wujud. Seperti ini. Korean, nggih. Niki miturut mata dohir wujud nggih? Wujud lah iki. Lah. Tapi nanti kalau mata hati jenengan sudah tidak buta, ini enggak akan wujud. Yang wujud hanyalah ilahun wahid. Qul huwallahu ahad. Niki di mana-mana dan tidak kemana. Innallaha sesungguhnya Allah bikulli syai'in muhit akan melimputi. Allah itu sesungguhnya melimputi atas segala hal apapun. Tanpa diliputi Allah apapun itu tidak bisa apa-apa. Contoh saya, kalau tidak ada Allah dalam diri dan di luar diri saya nggak akan bisa berdiri sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa saya akan berucap. Nggak bisa saya itu bergerak. Napas nggak akan pernah bisa keluar dan masuk. Terus sekarang bagaimana caranya kita itu merasa Allah itu dekat? Nah, ayo diteruskan ayatnya tadi. Sadarlah hai kaum manusia. Rasakanlah kehadiran Allah wujudnya dalam dirimu. Hanya karena itulah, karena Allah wujudnya ilahun wahid, itulah akhirnya menjadikan Anda bisa bergerak dari rumah datang ke majelis taklim. Nggih napa mboten? Shallu ala Nabi Muhammad. Ini Pak, Bu, ilmu yang mestinya yang paling penting jenengan terima. Bukan ilmu yang mohon maaf sing ngajak jenengan gegeran. Jangan. Kita sudah umur, Pak. Umur kita sudah tua.
Sisa umur kita tinggal berapa kita nggak tahu. Apa mungkin 1 tahun lagi kita masih hidup di dunia? Siapa yang berani memastikan? Nggak ada. Ingat Allah dawuh dalam satu ayat, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adzabu tsumma la tunsarun. Mohon ini dicamkan dalam hati. Kembalilah kau wahai umat manusia terhadap Tuhanmu. Yoron jenengan lekaso ati iki ndang nyawiji menyang Gusti. Hati ini ndang marek ibadah madhep yang sebenar-benarnya datang Gusti. Wa aslimulahu, dan dengan begitu Anda akan bisa pasrah. Lakukanlah ini sebelum datangnya kematian. Karpe ayat di situ, Pak. Intine jenengan iki lekaslah hati yang buta, jangan buta lagi. Lekaslah hati ini yang tadinya kita itu nyembah apa? Sapi. Tinggalan itu lekaslah untuk kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum. Kembalilah sebelum datangnya Jikalau ini tidak lekas kita lakukan, kemudian kematian itu datang, tsummalatun sorun, maka ruhaniyah kita nanti ketika saat ajal menjemput kita, ruhaniyah itu akan masuk dalam alam yang gelap gulita. Kalau cara orang Jawa Timur, peteng dedet. Kalau sini gimana? Sami nggih. Karena buta. Jadi ruh ketika wa inna ilahi raji'un, kembali kepada Allah. Jangan kira kita itu bisa untuk sampai pada Allah. Boten saged. Makanya Allah mengatakan dalam satu ayat, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di belakang kita ditunggu alam barzah. Alam barzah. Ibu sudah umur berapa, bapak berapa. Ada yang 50, ada yang 60, bahkan ada yang 70. Kapan Pak kita mati? Raro. Lah ngoten nggih. Sing penting happy. Ning dunya happy. Masyaallah. Sinten sing melarang gak oleh happy? Monggo. Tapi satu, wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Raihlah negeri akhirat dulu. Artinya ruhaniyah sampean iki. Piye carane alam barzah iku padang, alam kebangkitan itu padang, alam Roro maksar itu padang, alam sirotol mustaqim itu padang. Ya otomatis atine meripat ati, gak oleh, gak boleh buta. Kalau gak percaya, jenengan mengke habis ngaji semuanya nggih. Tolong nek mau, kula mboten mau. Nanti kalau sepulang ngaji, sudah ngaji, kita pulang semuanya merem. Kata alau, ibu ditutupi kudung, bapak ditutupi sarung. Mari kita sama-sama pulang. Pertanyaannya, nyampak rumah mboten? Mboten. Nek ra percaya, kalau jenengan nggak percaya, buktikan. Saya sudah percaya masalahnya. Gak mau saya. Sama dengan ruh ketika saat Allah idza jaa ajaluhum. Ya, tatkala ajal itu datang. Yang ajal itu tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Ruhaniyah kembali kepada Allah dalam keadaan gelap gulita. Naudzubillah min dzalik. Menungso iku gara-gara mboten pernah mati loh. Akhirnya kurang percaya. Sinten di sini pengen mati? Nggih,
Tak pateni 3 menit ngono. 3 menit napa 5 menit sak kersa. Nek mau, nek enggak mau ngoten. Kita belajar kepingin tahu alam barzah itu bagaimana. 3 menit. Wonten sing mau? Boten nggih. Asline jenengan tilem niku lho ya, gak sadar iku belajar mati. Wis bendawina lho padahal. Pun. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama langkah yang harus jenengan lakukan untuk membuka tabir hati ini, kepalsuan ini. 1, jenengan kudu duwe guru akhirat. Ya. Harus punya guru akhirat. Guru akhirat itu guru yang bagaimana? Guru sing khusus didik kita tentang ilmu hati. Dalam Islam disebut ilmu tasawuf. Kalau di dalam Al-Quran disebut huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid. Nah ini dinut tauhid. Agama yang bertauhid atau agama yang mengajarkan terhadap khusus ruhaniyah untuk bisa sampai pada keesaan Allah. Bukan Allahnya, tapi sampai ke ilahun wahid. Ini. Apakah ada di Indonesia? Banyak. Di Brebes atau di Banyumas banyak. Ciri ini ya napa sih guru iku? Nyun sewu nggih. Hatinya selalu berzikir. Ini guru akhirat itu hatinya selalu berzikir datang Gusti. Hatinya selalu ingat pada Allah. Yang ku maksud ingat, hatinya sadar apa yang muncul dalam dirinya makhluk atau di luar dirinya makhluk, semuanya itu bukan datangnya dari makhluk, tapi datangnya dari ilahun wahid yang melimputi seluruh Dialah Allah subhanahu. Syekh Ibnu Athaillah dawuh di dalam syarah hikam, ciri guru tersebut ngeten, ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Pertama, dia ketika sholat, ketika zakat, ketika poso, haji, baca Quran, terbangan, hadroan, moco sholawat, dalam hatinya enggak mengakui itu dari dirinya. Iman yang ada di dalam hati beliau tidak beriman kalau sumbernya itu dari dirinya. Si man tadi, si orang tadi, tidak ada. Kosong. Umpama, ini malam hari anginnya sepoi-sepoi, basah. Akhirnya menciptakan suasana beliau itu beriman datangnya dingin. Itu hanya dari Allah, tidak dari angin. Sebab angin iku makhluk. Lagi saya haus, Bu. Pak, mohon izin nggih. Ngunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika air degan kelapa itu saya minum, hausnya hilang. Tanda orang makrifat itu hatinya adalah hilangnya haus, tidak beriman dari air. Karena air itu makhluk. Angin juga Tapi beliau hatinya itu beriman
karena hilangnya, karena semata-mata ilahun wahid. Itulah Tuhan jenengan yang meliputi segala hal apapun. Sebab makhluk siapapun, benda mati atau benda hidup, makhluk bernyawa atau tidak bernyawa, jikalau tidak terlimputi Allah, maka la yanfa'u wa la yadurru. Tidak bisa memiliki hak apapun untuk menghilangkan rasa haus. Ini konteksnya iman yang sudah ihsan. Beliau itu ngajarkan ilmu-ilmu khusus tentang masalah hati. Yang kedua, ciri daripada orang itu yang ada di Banyumas, kita nggak tahu loh Pak. Secara fisik kita tidak tahu siapa mereka. Allah itu biasanya menutupi kewaliane hambane di depan banyak manusia. Ditutupi dengan cara pekerjaannya menjadi pedagang, menjadi petani, bahkan menjadi pemulung. Tidak harus nyekel pondok, ngalor-ngalor, nggawa serban. Niki sene serban, iki serbet. Serbet, tahu serbet nih? Lap. Kekasih Allah itu tidak yang jubahan terus kene matuntung kaya udun. Kau pedin ya. Terus jenggot itu tuh saudel. Bukan. Dilihat jubai gamis itu tuh ngandap. Kemana-mana bawa tasbih. Bukan. Sampai hati-hati, dohir casing itu sifatnya menipu. Ad-dunya mataul ghurur. Hati-hati, tampili dunia itu bujuk. Hati-hati. Kita tidak membahas ciri-ciri secara fisik, tanda kekasih Allah. Yang kedua, yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Hatinya selalu beriman bahwasanya yang melakukan semua apapun yang berperan ilahun wahid. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ada di hati Pak, tidak diucapkan. Kalau saya ucapkan tadi kan ilmu, ya dah? Ilmu. Harus saya ucapkan ilmu. Sehingga jenengan biar paham, tahu ciri-ciri. Yang ketiga, tandanya orang-orang yang menjadi kekasih Allah, yang kusebut sebagai guru akhirat adalah tatmainnul qulub. Hatinya selalu damai. Mengapa selalu damai? Karena ayatnya dawuh ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya berzikir mengingat Allah lah hatimu akan jadi hati yang damai. Karena ketemu Allah. Itulah kekasih sejatine Allah yang tidak pernah mengingkari, khianat tidak. Makanya tulung jenengan sebelum kali kula sedo ning donya iki, mari kita cari kekasih yang sejati. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Caranya ya napa? Kul, katakan Muhammad di dalam surat Ali Imran ayat 31. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad katakan terhadap umatmu yang ada di Banyumas itu. Wahai saudaraku, umatku yang ada di Banyumas, jikalau cintamu diterima oleh Allah dan kau dijadikan sebagai kekasihnya, maka fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti aku.
Terus ditanya, ngikutin jenengan yang bagaimana ya Rasul? Rasulullah jawab, jangan hanya kau mengikuti aturan jasad di hukum syariat saja. Nggonaku jangan. Jangan kau mengikuti syariatku saja. Jangan. Tetapi ruhaniyahmu, hatimu harus mengikuti hakikatku atau dinut tauhidku supaya bisa mengesahkan terhadap Allah. Jikalau kau betul-betul mengikuti aku, ini kalimat sebagai syarat yang disembunyikan. Jawabnya yuhibbukumullah. Jikalau betul-betul kau mengikuti aku, kata Rasul, yuhibbukumullah. Jawabannya di Quran yuhibbukumullah. Kau cintamu akan diterima oleh Allah dan kau dijadikan sebagai kekasihnya. Alhamdulillah. Nek gelem. Makanya saya menyampaikan ajaran Rasulullah yang sudah 14 abad ini terkesan tidak disampaikan, saya sampaikan. Walaupun terasa berat dan pahit kurasa. Itulah dinut tauhid. Itulah ajaran. Nek kalau kita bahasa Jawa dulu Pak, Bu, yaiku ilmu kaweruh, yaiku ilmu tuwek. Kalau Quran bicara dinul haq, ai dinut tauhid. Ini Quran ini. Intine kula mboten, saya tidak menyampaikan ilmu syariat, tapi saya menyampaikan ilmu hakikat. Dengan begitu ruhaniyah jenengan bisa makrifat ketemu Gusti Allah. Berarti ilmu ini sudah jenengan dapatkan. Langkah kedua adalah untuk membuka hijabnya hati untuk bisa kita bertemu kepada Allah. Langkah kedua adalah amal. Tadi kita sudah mendapatkan guru akhirat, lalu kita sudah diwejang ilmu, kita langkah yang kedua adalah amal atau praktek. Udhkuru ilingo atimu sira kabeh wong mukmin Allah ing Gusti Allah dzikron kelawan ingat yang sebenar-benarnya ingat. Bapak Ibu, kita diajarkan dzikir itu ada 4. Ya, ada 4. Dalam Al-Quran kita diajarkan dzikir itu ada 4 tahap. Pertama, la ilaha illallah. Iki syariat. Torikoe la ilaha illa huwa. Hakikate la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Iki hakikat. Terus makrifate la ilaha illa ana fa'budun. Anta ana. Iki tergabung di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 kali 25. 25 sama 87. Kalau enggak 87, 78. Bali oh. Barangkali saya keliru menyebut. Kita sudah dididik tentang tauhid la ilaha illa anta. Anta itu engkau, kamu, berarti Allah sudah terasa dekat. Mulai awal tadi jenengan sudah saya kasih tahu kalau Allah itu dekat. Biar Allah itu betul-betul terasa dekat di dalam hati kita, Bapak Ibu, dzikron, seringlah kau, sebanyak-banyaknya lah kau mengingat Allah. Praktek yok nopo, ngeten ya. Iki sampean praktek not sungguhan. Ilmu sudah kami sampaikan akan bermanfaat bagi Anda bila mana ini dipraktekkan. Dalam keadaan apapun jenengan. Apakah repot urusan dunia atau istirahat? Enggak repot.
Contoh sholat. Apa yang terjadi pada diri jenengan? Pergerakan, pernafasan. Hati sampean harus merasakan. Merasakan itu mengimankan. Bahwasanya yang mengeluarkan dan memasukkan napas hanyalah Allah. Itulah ilahun wahid. Itu ilahun wahid. Hati jenengan harus sambung terhadap ilahun wahid lewat iman atau rasa di dalam hati jenengan. Berarti jenengan harus merasakan dengan hati yang tulus kehadiran Allah yang ada di dalam dan di luar jenengan yang menggerakkan segala umat atau segala makhluk apapun, baik makhluk yang hidup bernyawa atau yang tidak bernyawa. Sehingga bernyawa misalnya niki pager. Ya, pager nih. Ndi wujudnya kalau ada Allah. Ada sifat kudrat, kekuatan. Sampean penek gak rubuh. Berarti ada sifat kekuatan kudrat, berarti Allah di situ. Berarti sampean numpai Allah gitu ah. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Zikron kathiron. Sampean perbanyak eling sampean. Jikalau hati sampean mudah merasakan kehadiran Allah di dalam dan di luar jenengan di seluruh makhluk. Manakala gampangnya eling itu didorong dengan dzikir sir. Artinya dzikir sir di hati jenengan ngucap Allah, Allah, Allah. Monggo luwih apik itu dibaca. Sambil nyun sewu ya, jangan dilesan. Sambil masak hati ngerasa bisanya terjadi masa itu karena Allah di sini. Apabila mudahnya itu ning ati ngucap Allah, 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 nggih sampean waca. Ngoten nggih. Sebab Allah sampun dawuh wadhkur isma rabbika Muhammad bukrata wa asila. Sebutlah dengan nama Allah mulai pagi sampai sore. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Malam yang panjang pun lakukan itu. Mboten napa-napa. Tapi sing penting dzikir rasa mang kudu sampean katutno. Inilah langkah yang disebut sebagai zikir sejatine zikir. Bon, kita teruskan 42. Fasabbihuhu bukrata wa asila. Pagi sampai sore sampai malam tetap jenengan iku bersuci diri dari perkara-perkara selain Allah yang sudah masuk di dalam contoh. Tadi itu ono njero atiku sapi, mobil ning atiku ning jero. Bentuke saya suka sama mobil, sepeda. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah. Mohon maaf, kita manusia ruhania itu nafsu itu memberikan tiupan atau hidangan berupa hubbus syahawah. Kesenangan-kesenangan sing disenangi hawa nafsu. Apa sing disukai hawa nafsu? Selain Allah. Selain Allah. Berarti kula cinta pertama minan nisa wong wedok. Wal banin anak konatiril mungkontoroh dunya brana. Wis iki semuanya manakala kita itu sudah terjebak di dalam kepentingan nafsu, maka hati kita, ruhania kita berpacaran, bersukaria, bercinta, menyenangi hubbud dunya. Inilah yang menjadi tutupnya hati, inilah yang menjadi penyakitnya hati, inilah yang akan menjadi regete hati. Harus fasabbihuhu, harus kita sucikan. Yang tadinya saya beriman
datangnya ISIS atau dingin sebab angin. Sekarang hatiku beriman datangnya dari Allah. Tadi saya beriman air itu bisa menghilangkan rasa haus. Sekarang sudah tidak. Semua itu datangnya dari Allah. Pun gini kilo ihsan. Nikilah ihsan. Jadi sampai harus mempraktekkan terus menerus. Sehingga yang terakhir syaratnya sampai kepingin Allah terasa dekat dalam hati jenengan. Atau tutupnya hati jenengan meripate hati jenengan iki dibuang dibersihkan Allah. Yang terakhir adalah fastaqomu. Istiqomah. Itu tadi jawabannya. Fasabbihuhu bukrotau wa asil. Terus menerus lakukan itu. Tidak memandang tempat dan waktu. Keadaan apapun tetap dzikir iku harus dikumandangkan di dalam hati. Paham Pak Bugi? Inilah materi yang bisa kami sampaikan. Terakhir dibuka surat Al-Kahfi ayat 110 atau ayat yang terakhir. Cara dengan mudah jenengan ini bisa bertemu Allah dimanapun panjenengan. Baik waktu sholat, waktu zakat, waktu poso, waktu iwak dipangan, kucing. Bus mana tadi? Halo. Sakit. Di situ disebutkan wa mangkana yarju liqa rabbih. Dan barang siapa dalam hatinya ada keinginan untuk bertemu Tuhannya, pertama syaratnya fal ya'mal amalan sholihan. Iku maksudnya piye? Hati jenengan terus dikira. Iku loh amalan sholihan. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika jenengan sholat, ketika jenengan ibadah murni atau tidak murni, jangan sekali-kali hatimu itu ada rasa keakuanmu yang bisa melakukan. Atau makhluk yang lain yang bisa melakukan. Contoh, kucing mangan dendeng. Kucing oleh sok makan sebab digerakno Gusti. Berarti sejatinya kucing itu enggak bisa makan sendiri. Olehnya bisa makan sebab digerakkan Allah. Sama. Jenengan nggih ngoten. Jenengan sholat, berdiri, ruku, iktidal, sujud, duduk, membaca rukun-rukun sholat. Semua itu semata-mata datangnya karena Allah. Cuman kita berhubung Allah terasa jauh, berhubung hati sampai kali kula masih ada kotorane, maka enggak bisa Pak, hati itu merasa semua itu datangnya dari Allah. Justru kita malah merasa mengakui kalau kita yang bisa melakukan. Inilah persoalannya. Makanya zikiro, ilingo, sadaro, ning ati yen kabeh semuanya itu milik Gusti Allah. Jangankan jasmani Pak, rohani miliknya siapa? Allah. Walillahil masyriq wal maghrib. Al-Baqarah 115. Semua apa yang jagat timur sampai jagat barat itu semuanya milik Allah. Termasuk kita. Kedua, janganlah kau menyekutukan Allah di saat kau beribadah. Artinya di dalam hati jenengan jangan ada rasa kita yang bisa melakukan. Justru munculkanlah dalam hatimu iman, rasa bisanya melakukan ini. Semuanya sumbernya datangnya dari, jikalau jenengan waktu sholat seperti ini Pak, tak jamin mesti khusyuk. Tak jamin gak mudah dileboni nafsu, nafsu membawa kilpat tadi. Kilpat itu sikil
papat yaiku sapi. Sapi gak gampang melebu. Shallu ala Nabi Muhammad. Wis. Ini yang kedah jenengan lampai, bila mana yang kedah yang harus kita jalankan, ya amal istiqomah tadi ilmunya sudah kusampaikan. Jenengan tinggal ngamalkan dengan terus menerus. Jikalau jenengan pingin ati sampai meripati itu dibuka dining Gusti. Tapi satu hal, ini ajaran la ikraha fiddin, nggak ada paksaan. Ibarat hidangan, makanan, Bu, Bapak, ini loh makanan. Kula mboten nenten hak memaksa Anda untuk dahar, untuk memakan, tidak, Pak. Ilmu ajaran Rasulullah ini, mohon maaf, yang kutawarkan terhadap jenengan yang selama ini 14 abad itu terkesan tidak disampaikan di tengah masyarakat umum, sampai terima monggo, tidak ya monggo, fal yu'min monggo, fal yakfur monggo. Niku semua hak kita masing-masing. Saya, status saya, wama arsalnaka illa mubasyiron wa nadhiron. Tugas saya cuma menyampaikan saja dan memperingatkan saja. Urusan diterima atau tidak terhadap umat bukan urusan saya, dan saya tidak boleh sakit hati manakala ilmu ini, ajaran ini ditolak di tengah masyarakat. Pak, kula niki wis 24 tahun. Bimbing umat tentang ajaran niki sudah 24 tahun. Keluh kesah saya yang kuterima itu sudah bisa kurasakan. Yang saya tak simpulkan. Umat iku mboten yang banyak mboten ingin ketemu Allah. Yang paling banyak mayoritas pengen ketemu kesenangan dunia sing mewah. Ini kebanyakan. Saya ulang, umat iku kebanyakan hatinya gak ingin bersukaria pada Allah. Ingin bersukaria dengan kemewahan dunia. Pun kalau ini kita biarkan, ingat, buka dalam surat At-Takatsur. At-Takatsur sering sampean baca. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul. Artinya, siapapun kita jikalau hati bermegah-megahan dengan duniawi, hati lo, bukan jasmani lo. Nek jasmani monggo wajib, ruhani. Jikalau ruhani kita bermegah-megahan terus sukaria dengan dunia, maka itulah menjadikan hati lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul, sampai meninggal, alias dipatok luru. Akhirnya Allah bersumpah, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu, Allah ini yang bersumpah. Sesungguhnya banyak manusia yang merugi besar. Apa? Waktu demi waktu kita pergunakan hati ini lalai datang Gusti. Akhirnya diancam oleh Allah, qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh sengsara, sungguh apa ya, kalau sengsara bahasa mriki apa? Sengsara, cilaka bagi orang-orang saat di dunia berdusta atau mendustai atau tidak mau bertemu terhadap Allah. Sampai mati dia akan menghadapi kondisi azab sangka Allah. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu, mudah-mudahan kita yang hadir di sini estu walaupun tidak sekarang, besok, lusa, Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat dan minta ampun, dan Allah membuka seluruh hijab-hijab dalam hati kita, dan akhirnya kita digolongkan Allah sebagai golongan yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi